Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai konsep diri. Teman-teman tentu sudah biasa ya mendengar istilah ini. Mari kita bahas sebetulnya apa itu konsep diri. Ya, kita lihat pengertiannya. Ini diambil dari salah satu teori menurut Stewart and Sandin. Menurut Stewart and Sandin, konsep diri adalah semua ide-ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu tersebut dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi, konsep diri bisa kita katakan adalah cara seseorang mempersepsikan tentang dirinya sendiri, baik berdasarkan perasaan maupun pikirannya. Dan hal ini akan menentukan serta berhubungan dengan cara dia berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, apa saja sih komponen yang membangun konsep diri seseorang? Ada 3. Yang pertama yang disebut sebagai perseptual. Perseptual ini adalah pengetahuan individu tentang keadaan dirinya, yang menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan ciri-ciri fisik. Nah, komponen ini disebut sebagai physical self-concept. Yang kedua, adalah komponen konseptual. Apa itu konseptual? Adalah pengetahuan seseorang yang berhubungan dengan sifat-sifatnya, latar belakang, dan masa depannya. Yang termasuk ke dalam komponen ini adalah misalnya kejujuran, rasa percaya diri, dan kemandirian. Komponen ini disebut sebagai psychological self-concept. Dan yang ketiga, komponen konsep diri adalah attitudinal, yaitu sikap-sikap seseorang mengenai dirinya, terhadap statusnya, masa depannya, rasa bangga terhadap diri, perasaan malu, dan harga dirinya. Jadi, kalau kita lihat berdasarkan komponen-komponen ini, konsep diri seseorang akan terbangun dari bagaimana cara dia memandang ciri-ciri fisiknya, kemudian cara dia memandang latar belakang dan masa depannya, juga bagaimana dia memandang dirinya ketika bersikap, baik terhadap statusnya, perasaan-perasaannya, juga harga dirinya. Nah, selain komponen, ada juga yang disebut sebagai aspek-aspek konsep diri. Aspek konsep diri itu ada 4. Yang pertama, gambaran citra diri atau self-image. Jika kita hubungkan dengan komponen, maka gambaran citra diri ini banyak yang berkaitan dengan ciri-ciri fisik. Yang kedua, diri ideal atau ideal self. Nah, diri ideal adalah harapan seseorang tentang dirinya. Ya, versi terbaik dia menurut dia sendiri itu seperti apa. Yang ketiga, harga diri atau self-esteem. Bagaimana seseorang memandang dirinya, apakah dia orang yang berharga, akan memiliki masa depan yang baik, juga punya pikiran-pikiran yang positif. Dan yang keempat adalah peran diri. Peran diri atau self-role. Bagaimana seseorang memainkan perannya sebagai makhluk sosial. Dia sebagai anak, dia sebagai mahasiswa, dia sebagai misalnya anggota sebuah organisasi, dan seterusnya. Nah, aspek-aspek ini akan membangun konsep diri seseorang. Nah, ada berapa jenis konsep diri? Konsep diri itu ada 2 jenis, ada yang positif dan ada yang negatif. Orang-orang dengan konsep diri positif, dia akan lebih menekankan perasaan-perasaannya, pikiran-pikirannya pada hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidupnya. Sementara orang dengan konsep diri negatif akan selalu melihat dirinya dari sisi kekurangan atau kelemahan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki konsep diri yang positif? Ada 3 yang bisa dilakukan. Yang pertama, self-disclosure. Apa itu self-disclosure? Seseorang yang ingin memiliki konsep diri positif, dia harus mau membuka diri, berinteraksi dengan orang lain, berorganisasi, mencari tahu tentang dirinya, tentang kemampuan-kemampuannya, tentang kelemahan-kelemahannya, dan bersedia untuk mendapat masukan dari orang lain. Yang kedua, self-confidence atau
percaya diri. Nah, self-confidence ini terbangun dari dua hal, dari self-efficacy dan self-esteem. Self-efficacy adalah rasa mampu. Jadi, orang yang memiliki harga diri, memiliki rasa percaya diri, dia akan merasa bahwa dirinya mampu melakukan sesuatu. Kemudian, self-esteem adalah perasaan bahwa dirinya berharga, penting, bukan orang yang negatif, dan seterusnya. Dan yang ketiga, agar kita punya konsep diri positif adalah dengan bersikap selektif. Artinya apa? Artinya, jika ingin memiliki konsep diri positif, tentu kita harus bisa memilah dan memilih masukan-masukan, kemudian pergaulan, informasi, sehingga pada saat semua stimulus itu datang dari luar, kita bisa memilih mana yang baik buat diri kita dan mana yang tidak baik, sehingga tidak perlu didengarkan, cukup diabaikan saja. Nah, demikian teman-teman penjelasan singkat mengenai materi konsep diri hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.